visi mencerdaskan bangsa, mendidik generasi mulia, kehormatan kode etik guru Indonesia, Ikatan Guru Indonesia, bersumpah menjadi guru sejati, mengabdi untuk negeri, menjadi mutiara ibu pertiwi. Jayalah IGI, majulah IGI, Ikatan Guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia dan profesional menjadi pelajar perubahan. Mengajar kalau tidak belajar. Ikatan Guru Indonesia ke depan dalam ilmu. Sharing and growing together. Ikatan Guru Indonesia. Jayalah IGI, majulah IGI. Ikatan Guru Indonesia. Jayalah IGI, majulah IGI. Ikatan Guru Indonesia. Halo pemirsa IGI Bali TV dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bertemu kembali dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh IGI Bali TV. Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan webinar dapat terselenggara pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan salam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa IGI Bali TV, sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nikades Sumertini yang bertugas di SLB Negeri 1 Buleleng selaku MC pada kegiatan webinar kali ini. Pemirsa IGI Bali TV, kami informasikan bahwa kegiatan WIB One Week One Webinar adalah bentuk kegiatan webinar yang dirancang oleh IGI Wilayah Bali. Kegiatan ini berlanjut setiap minggunya dengan materi disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan, atau keberadaan narasumber dan tentunya diusahakan sesuai dengan kebutuhan peserta. Webinar akan disajikan dalam beberapa pilihan seperti sosialisasi, talk show, tutorial, workshop, ataupun paket kegiatan diklat. Nah, pemirsa IGI Bali TV, jangan sampai melewatkan kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh IGI Bali TV. Selamat mengikuti, tetap di channel IGI Bali TV, kanal pendidikan Semeton Bali, media kreativitas insan cendekia. Makanya itu mantep ya. Tengah-tengah kita selipkan sesi untuk perkenalan lebih lanjutnya. Presentasi sudah siap ditayangkan Pak Holik ya. Siap Bu. Oke, ayo saya persilahkan Pak Holik untuk melanjutkan sesi presentasi terlebih dahulu. Oke, baik Bu Desi. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu di seluruh wilayah Indonesia, khususnya kawan-kawan di Ikatan Guru Indonesia Bali. Izinkan di kesempatan yang baik ini, kalau di tempat kami ini sudah masih pukul ini ya, 12:30 ya, 12.30 kita mulai. Mungkin di Bali sudah pukul
1.30. Bapak Ibu, langsung saja hari ini kita berbagi saja. Saya mencoba untuk membuat satu konsep quantum leap, satu upaya menarik kelas nyata ke dalam kelas daring, khususnya di kelas sosial media WhatsApp. Jadi di sini setelah saya mengikuti apa yang menjadi pengarahan dari Mas Menteri kita, Mas Nadiem, beliau sangat konsen pada kesehatan dan keselamatan kita semua, baik kita sebagai tenaga pendidik maupun untuk anak-anak kita, peserta didik, termasuk untuk keluarga, bahwa yang sangat menjadi prioritas di beliau adalah kesehatan dan keselamatan kita semua. Nah, di dalam pemaparan Mas Menteri tersebut, beliau juga menyampaikan data bahwa hanya 6% daerah yang zona hijau saat ini, dan 90% lainnya adalah di zona kuning, merah, oranye, dan yang lainnya. Mas Menteri menyampaikan bahwa untuk daerah hijau saja yang diizinkan untuk tatap muka, tetapi syaratnya juga sangat banyak. Beberapa syarat yang disampaikan oleh Mas Menteri bahwa kegiatan tatap muka haruslah mendapat persetujuan dari dinas provinsi untuk yang SMK dan SMA, atau dinas kabupaten kota untuk sekolah menengah SD dan SMP. Kemudian di samping izin dari kantor dinas, maka syarat yang lain adalah adanya izin dari komite sekolah. Kemudian yang ketiga, harus juga ada izin dari orang tua wali murid. Dari 3 syarat ini terlihat sangat berat juga meskipun daerahnya hijau. Karena misalnya pemerintah daerah, khususnya dinas kabupaten kota, memberikan izin untuk tatap muka, tetapi pada saat orang tua tidak berkenan, maka kegiatan tatap muka itu tidaklah boleh untuk dilangsungkan. Karenanya bagi kami bahwa tahun ajaran besok meskipun dimulai bulan Juli, tapi sesungguhnya sampai dengan akhir Desember, artinya 1 semester ke depan, maka kegiatan yang paling relevan adalah kegiatan daring. Nah, pada saat daerah hijau menyelenggarakan kegiatan KBM secara tatap muka, misalnya ada satu siswa yang terkontaminasi atau terpapar COVID-19, maka semua harus kembali kepada non tatap muka. Nah, untuk itu bahwa pilihannya yang ada adalah memang kelas daring. Nah, di dalam kelas daring sebelumnya, pada saat pandemi COVID ini muncul di awalnya, sampai hari ini saya mencoba untuk mengamati dan melakukan riset kecil bahwa kami menemukan fakta bahwa adanya bermacam-macam aplikasi yang diminta oleh tenaga pendidik kepada peserta didik untuk diinstal di handphone atau di smartphone-nya. Kemudian yang kedua, sekolah kurang bisa mengontrol proses pembelajaran daring tersebut. Jadi komunikasi antara peserta didik dengan para pendidik itu kurang bisa dikontrol secara manajerial oleh sekolah. Kemudian yang ketiga, ini adalah satu kendala yang sangat amat penting, bahwa ternyata peserta didik itu sangat kewalahan dengan kuota internet. Kami pernah melakukan riset bahwa anak-anak kemampuan memiliki kuota internet per bulan itu orang tuanya mampu menyiapkan hanya di angka atau di nominal Rp25.000. Baik Bapak Ibu,
Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan manakala satu siswa dia harus dimintain oleh tiap gurunya dengan bermacam-macam komunikasi daringnya. Misalnya guru satu dia menggunakan WhatsApp, guru kedua meminta pakai Facebook, guru ketiga meminta komunikasi dengan YouTube, guru keempat misalnya meminta komunikasinya dengan Zoom dan yang lainnya. Tentu peserta didik harus menginstal aplikasi itu semua di smartphone-nya. Dan ini tentu saja memberatkan menurut saya. Dan yang berikutnya juga bahwa masing-masing di antara kita sebagai tenaga pendidik itu memberikan beban, ya, memberikan materi yang kurang bisa dikontrol sama sekolah, karena memang hubungannya langsung antara pengajar dengan peserta didik, seperti itu. Dan di dalam permasalahan yang ketiga, saya coba riset kecil dengan membuat angket kepada anak-anak kami. Karena kami ada di SMK, kami coba kasih satu angket secara online. Dan ternyata rata-rata kemampuan beli paket untuk peserta didik di SMK ini ya, di SMK kami itu di angka 25.000. Dan kalau misalnya kita lihat tabel harga untuk produk dari salah satu vendor misalnya Telkomsel di sini, bahwa 25.000 itu hanya mendapatkan kuota 1 giga. 1 giga. Nah, Bapak dan Ibu, saya coba menggambarkan 1 giga itu sebetulnya untuk apa? 1 giga dalam 1 bulan. Dan kita meminta anak-anak untuk ikut materi kita secara baik selama 1 bulan itu. Pada saat anak-anak kita minta untuk komunikasi dengan Zoom misalnya, maka panggilan video Zoom selama 1 jam dengan kualitas high definition akan menghabiskan kuota sekitar 1 giga Bapak Ibu. Dan ini setara dengan 25.000 tadi. Artinya kalau kita tidak bisa menemukan satu formula yang tepat untuk proses pembelajaran daring ini, maka sebetulnya orang tua lah yang sebetulnya sangat kewalahan untuk mengikuti proses KBM secara daring ini. Nah, ini yang mendasari kami mencoba untuk menyodorkan suatu gagasan quantum leap, yaitu satu lompatan dari apa yang hari ini mungkin kita pelajari bersama. Saya tahu bahwa di antara kita hari ini sudah belajar dengan teknologi yang sangat beragam dan sangat canggih. Tetapi ketika ini kita tidak bijak menggunakannya, tidak memahami kemampuan di peserta didik, ini tentu saja memberatkan. Seperti itu. Nah, untuk itu di Quantum Leap ini kami menyodorkan bagaimana masalah yang muncul tadi itu bisa tereliminasi. Apa itu? Yang pertama kami sodorkan sebaiknya sekolah atau kalau misalnya di lingkup yang lebih kecil dalam satu kelas itu gunakan saja satu aplikasi sehingga ini tidak membingungkan peserta didik. Kemudian satu aplikasi ini hendaknya bisa dikontrol oleh pihak sekolah, dalam hal ini oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum, atau juga bisa dikontrol juga oleh wali kelasnya. Kemudian bagaimana proses pembelajaran daring kita itu bisa melakukan efisiensi di kuota internet. Nah, kami menyodorkan WhatsApp, bukan berarti saya adalah ambasadornya WhatsApp, bukan. WhatsApp kami pilih di sekolah kami dan ini Bapak Ibu akan kami terapkan di SMK Negeri 1 Bangil. Karena kami melihat siapa yang tidak kenal WhatsApp. Anak baru lahir pun kayaknya sudah bisa main WhatsApp kan gitu ya. Ya,
Kalau kita lihat WhatsApp ini adalah hal yang sudah sangat familiar sekali lah. Interface-nya simple, dia hemat data internet. Kemudian nomor yang ada di handphone kita tersinkron dengan WhatsApp. Tidak banyak makan RAM, tidak ada iklan dan gratis, privasi kita terjaga, aman dari peretasan. Kemudian untuk panggilan videonya lebih stabil dan adanya WhatsApp web di samping WhatsApp application. Nah, ini dasar pemilihan satu aplikasi di tempat kami. Tetapi ketika Bapak Ibu menggunakan satu aplikasi yang lain di sekolah Bapak Ibu, itu sesungguhnya adalah hal yang menjadi pilihan, tidak harus WhatsApp sebetulnya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu di konsep kami, bahwa quantum leap yang kami maksudkan dia harus bisa mengontrol kelas itu. Jadi kami mengibaratkan bahwa kelas yang nyata kami lakukan itu pada saat pembelajaran daring, maka kelas tersebut seyogianya juga bisa kepantau. Karenanya di dalam kelas WhatsApp tersebut, satu grup itu mewakili satu kelas di mana seluruh siswa masuk di situ, seluruh pengajar di kelas tersebut masuk di situ, walas juga masuk, guru BK masuk juga, wakil kepala sekolah bidang kurikulum masuk lebih baik. Nah, yang ingin kami sampaikan bahwa pembelajaran di kelas tersebut mengikuti jadwal yang sudah dibuat oleh pihak kurikulum. Jadi misalnya saya contohkan bahwa untuk kelas 11 MM2 pada hari Kamis, ini kalau misalnya di pembelajaran normal kami jam ke-1 sampai jam ke-10. Namun kemarin di hasil rapat bahwa nanti proses daring itu tidak lebih dari jam 11, proses KBM sudah harus diselesaikan. Karena itu nanti durasinya akan dipersingkat. Jadi kalau secara normal 1 jam pelajaran itu durasinya dalam 45 menit, maka ke depan nanti 1 jam itu ketemu di 24 menit. Nah, misalnya di sini jam 1.2 ada Pak Supri yang ngajar matematika, maka di jam tersebut, ya ini kita tinggal nanti menyesuaikan dengan jam realnya. Misalnya jam ke-1 adalah jam 7 atau pukul 7. Maka di pukul 7 itu Pak Supriyono yang mengisi materi di kelas 11 MM2 tersebut. Manakala di hari Kamis itu jam 1 Pak Supriyono tidak mengisi, maka pihak kurikulum atau pihak walas bisa menghubungi Bapak Supri selaku pengajar ini, karena kelasnya tentu akan tidak terisi atau kosong seperti itu. Setelah Pak Supri selesai di jam ke-1 dan 2, maka jam ketiga digantikan oleh guru yang lain. Jadi ini yang kami maksudkan bahwa kelas ini real dengan jadwal yang sudah dibikin. Nah, ini tentu berbeda dengan kelas daring yang sebelumnya. Ada yang membuat website, membuat channel YouTube, kemudian diberikan materi-materi, kemudian dilepas siswanya sehingga tidak ada kontrol baik oleh tenaga pendidiknya ataupun dari pihak sekolah. Nah, kelas ini yang membedakan bahwa ini sebetulnya real, kelas yang terjadi di kelas nyata kita pindah di kelas sosial media WhatsApp ini. Nah, kami menyarankan bahwa gunakanlah teks karena teks itu sangat hemat. Dimana kalau kita hitung bahwa kuota 1 giga karena kemampuan beli orang tua itu adalah 25.000, maka diberikan satu fasilitas untuk menggunakan 1 miliar karakter. Nah, tentu 1 miliar karakter ini sangat banyak. Untuk bisa menggunakan secara cepat, di WhatsApp ada fasilitas voice to text, di mana kita tinggal tekan, kemudian tinggal kita ucapkan kalimat, maka WhatsApp yang akan mentranslate ucapan kita itu, voice kita itu untuk menjadi kalimat. Nah, ini tentu akan lebih hemat di penggunaan kuota internet. Namun sebagai pembanding kami sampaikan bahwa di WhatsApp, kalau misalnya kita menggunakan telepon WhatsApp,
maka per jamnya dibutuhkan kuota 60 MB. Kalau misalnya kita mau video call, maka dibutuhkan 180 MB per jamnya. Kalau kita mau kirim-kirim gambar, hebatnya di WhatsApp, dia akan mengkompres. Misalnya gambar 3,7 MB dikompres menjadi 64 KB saja. Sehingga kuota 1 GB bisa mengirim gambar kurang lebih 15.625 gambar. Kalau kita mau kirim pesan video dalam bentuk file video, maksimum yang bisa dikirim adalah 16 MB saja. Nah, bagaimana proses pemberian materinya? Di samping teks untuk komunikasi, kita bisa melakukan presensi dengan teks tersebut. Kita juga bisa membuat materi itu dalam bentuk tentu saja teks yang sudah kami sampaikan. Tapi di samping itu, manakala nggak mungkin kita bisa memberikan materi semua dalam bentuk teks, dan Bapak Ibu punya channel YouTube atau mungkin punya website dari Google Sheet, maka Bapak Ibu bisa kirim linknya itu ke kelas tersebut. Sehingga untuk pendalaman dan melihat materinya, peserta didik mempunyai kesempatan untuk melihatnya di tempat lain, manakala peserta didik bisa mendapatkan akses WiFi secara gratis atau secara murah. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan materi lain, Edmodo dan yang lainnya, maka sebaiknya komunikasi di kelas WA ini adalah bisa di-share linknya. Nah, untuk proses penilaiannya, Bapak Ibu bisa share proses penilaian dengan menggunakan Google Form. Silakan kirim linknya dan peserta didik bisa mengerjakan itu. Namun Bapak Ibu juga bisa menggunakan pembuatan soal itu langsung dikirim ke WhatsApp dalam bentuk teks, manakala memang tidak mengharuskan gambar atau audio atau video di situ. Nah, nanti soal ini kita kirim di kelas tersebut, dan jawaban itu bisa dikirimkan ke kita secara personal, sehingga jawaban siswa itu tidak bisa diketahui oleh yang lain. Nah, di samping itu kita juga bisa mencatat waktu kirim jawaban dari masing-masing peserta. Ini sebagai dasar manakala ada 2 atau 3 orang mengirim jawaban yang sama-sama benar, kita bisa kasih pembeda karena kecepatan waktu kirimnya di antara mereka yang tentu saja akan punya jarak, kan, seperti itu. Nah, kemudian untuk proses penilaiannya kita bisa mengolahnya di Microsoft Excel seperti itu. Cuman kali ini secara teknik kami belum bisa sampaikan bagaimana cara mengolah tersebut. Mungkin itu Bapak dan Ibu. Jadi ini quote kami di siang ini, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Terima kasih. Kami serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Selamat siang Pak Kole. Selamat siang, Bu. Oke. Berarti suara saya sudah terdengar ya. Sudah. Bapak dan Ibu guru hebat, Pak Kole, mohon maaf karena ini sinyalnya moderator agak drop, jadi saya ambil alih untuk sementara ya. Baik, Bapak dan Ibu guru, ya, Bapak dan Ibu guru hebat, sebelumnya tadi karena belum sempat diperkenalkan, saya perkenalkan dulu narasumber kita yang hebat ini yang luar biasa. Tadi sudah pemaparan Pak Kole ya. Jadi saya perkenalkan, nama beliau Abdul Kholik Eskom. Beliau adalah sebagai pengurus pusat IGI, ya di pengurus pusat ya Pak. Kemudian beliau juga guru multimedia SMK Negeri 1 Bangil. Nah, ini yang luar biasa ini. Ternyata beliau ini adalah guru berprestasi Kabupaten Pasuruan tahun 2015. Kemudian beliau juga inovasi SimSmart, ya, jadi ISO ya Pak ya, jadi termasuk juga Ketua Relawan TIK Sidoarjo dan
owner channel Desa Maju Makmur. Jadi luar biasa ini prestasinya Pak Abdul Qolik. Nah, Pak Abdul Qolik, terima kasih banyak atas pemaparannya, Bapak dan Ibu guru hebat. Itu tadi sudah disampaikan banyak sekali dari Pak Qolik, bagaimana upaya kita membuat kelas real dengan jadwal yang sudah ada, itu sekarang terjadi di kelas maya. Nah, tentu ini materi yang sangat menarik. Silakan Bapak dan Ibu guru hebat, tim yang mau bertanya, silakan ditulis pertanyaannya di room chatnya ya. Nah, oke, Pak Kolek, ini sudah ada pertanyaan ya Pak Kolek ya. Tadi sudah terkait pemaparannya. Sebenarnya ini sangat luar biasa. Ini dari Ibu Niwayan Sardani. Nah, jadi Pak Kolek mohon presentasi teknik penggunaannya Pak. Nah, teknik penggunaan ininya mungkin Pak, WhatsApp-nya itu tadi. Ya, silakan. Bagaimana sih mohon presentasikan teknik penggunaannya? Silakan Pak Kolek. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Niwayan Sardani. Jadi, Bapak Ibu, sebetulnya tidak ada hal yang istimewa sebetulnya dari penggunaan WhatsApp itu sendiri. Tetapi yang istimewa adalah bahwa kita menghadirkan kelas nyata yang biasa kita lakukan di sekolah, di kelas, itu untuk bisa hadir di WhatsApp itu. Artinya kelas di WhatsApp itu kita jadwal, dan jadwalnya mengikuti jadwal yang memang diberikan oleh pihak sekolah dalam setiap tahun ajaran baru. Nah, ini tentu sangat berbeda dengan kelas daring yang pada umumnya, di mana tidak ditentukan kelas itu dimulainya kapan, berakhirnya kapan, kemudian aplikasi yang dipakai juga terserah guru, dan yang tadi sudah kita sampaikan ini tentu mungkin tidak banyak yang menghitung bahwa sebetulnya beban itu menjadi tanggung jawab daripada siswa yang notabene menjadi tanggung jawab orang tua. Padahal kita ketahui di masa pandemi ini sesungguhnya banyak keterbatasan yang hari ini diterima oleh orang tua peserta didik. Misalnya kebebasan untuk bekerja hari ini tentu berbeda pada saat keadaan normal. Meskipun saat ini sudah new normal, tetapi kita bisa melihat bahwa kondisi perekonomian tidak langsung serta-merta kembali seperti pada saat sebelum adanya pandemi. Artinya kemampuan beli, daya beli warga hari ini lebih rendah atau terbatas dibanding dulu. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, bukan hanya kita menyajikan satu teknologi yang wah, yang canggih, tetapi itu bisa tidak ter-apply manakala kuotanya nggak ada, kan seperti itu. Dan yang kedua yang jadi kendala, karena kebetulan saya menjadi bagian dari manajemen sekolah, kami mengamati bahwa proses pembelajaran secara daring yang selama ini berlangsung, karena mungkin kemarin kita juga terkaget-kaget, sebelumnya normal, kemudian adanya COVID-19 ini semua menjadi tidak normal, sehingga proses daringnya pun masih belum terfikirkan dengan baik, sehingga yang terjadi kita tidak pernah menghitung berapa sebetulnya kemampuan siswa atau wali siswa untuk mengikuti proses KBM itu. Jadi kalau misalnya di tekniknya, bahwa misalnya di gambar di sebelah kanan ini nanti Bapak Ibu ya menyampaikan materi itu seperti jadwal yang sudah diterima. Artinya bahwa kelas Quantum Leap yang kami gagas ini syaratnya adalah jadwal itu harus ada Bapak Ibu. Kemudian wali kelasnya juga harus sudah ditentukan. Sehingga nanti wali kelas itulah yang sebetulnya kami minta kalau di sekolah kami untuk membuat grup kelas itu, termasuk untuk memasukkan seluruh komponen, baik itu guru yang mengajar di situ maupun siswanya. Jadi secara teknikly tidak ada hal khusus dalam penggunaan WA-nya, tetapi konsep pembelajaran ini kami punya keyakinan lebih baik dibanding ketika semua tidak dikontrol. Mungkin itu
Ibu, jawaban kami semoga bisa diterima dengan baik. Ini sangat bermanfaat bagi kita. Semoga Ibu Wayan Sardani bisa menerima ya. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, penonton semuanya. Kita jangan kemana-mana dulu karena kita akan kembali sebentar lagi setelah yang satu ini. Oke, terima kasih. Pak Kole, ini ada Ya, Ibu. pertanyaan lagi ya Pak Kole. Iya. Baik. Ini dari Pak Suyoga Ardi. Pak Suyoga Ardi, izin bertanya, bagaimana cara sekolah Bapak mengatur jadwal dan kristalisasi kurikulum karena keterbatasan waktu? Oke, silakan Pak Kolik. Baik, terima kasih. Salam kenal Pak Suyoga Ardi. Bapak, mungkin kita berbagi pengalaman saja bahwa sebetulnya di masa-masa libur minggu-minggu kemarin kami di manajemen di sekolah kami nih, sharing di sekolah kami itu beberapa kali kami melakukan rapat untuk menyiapkan teknis kelas WhatsApp yang akan kami lakukan. Nah, tentu syaratnya tadi sudah kita sampaikan bahwa jadwal harus sudah mulai dibuat. Karena itu di minggu kemarin kami sudah melakukan konsolidasi, kami merapatkan barisan, mengundang kepala jurusan karena di SMK itu adanya kompetensi keahlian atau dulu disebut dengan jurusan. Kami undang, kemudian ada kurikulum dan seluruh wakil kepala sekolah yang ada untuk menyiapkan jadwal tersebut. Dan saat ini memang masih belum clear ya jadwal itu, tetapi konsep besar ini kami sudah putuskan sehingga nanti harapan kami pada saat bulan Juli ketika tahun ajaran baru dimulai, maka kelas ini bisa langsung running. Oh ya, perlu kami sampaikan juga bahwa sosialisasi tentang kelas ini kami sudah undang seluruh wali kelas itu untuk bagaimana membuat kelas, memanajemen kelas. Bahkan kami kemarin juga memberikan workshop. Mungkin kalau misalnya ingin mengintip di channel YouTube saya di Kholek Sagusanov, kami juga share, kami live streamingkan workshop untuk membuat materi dalam bentuk video dalam rangka Bapak Ibu menyiapkan konten yang nanti mungkin bisa di-share linknya ke kelas WA tersebut. Jadi mungkin ini tidak terlalu memuaskan Pak Ardi mungkin ya, karena pengaturan jadwal ini memang sesungguhnya memang di ranahnya Waka kurikulum, tapi secara sekilas tadi sudah kita sampaikan bahwa jadwal itu memang harus segera kita buat sebelum Juli Pak, sehingga nanti Juli itu kelas sudah ready. Ini khususnya menyangkut untuk yang kelas 10. Jadi pada saat PPDB baru dimulai, anak-anak ini kan masih belum tahu sekolah. Kalau yang kelas 11 12 mereka sudah lebih banyak mengenal sekolah, karakteristik di sekolah kami, sehingga mungkin tidak begitu ini. Tapi kami menyiapkan secara dini ini khususnya memang dalam menyambut peserta didik yang baru kami terima beberapa hari ini. Mungkin gitu Pak Ardi, sharing kami di sekolah SMK Negeri 1 Bangil. Oke, terima kasih. Ini tanggapannya Pak Kolik luar biasa sekali ya. Jadi sudah dipersiapkan secara matang dan betul-betul disosialisasikan ya Pak ya, ke wali kelas, ke guru-guru juga. Oh ya Pak Kolik, ini kan nanti juga rancangannya untuk anak-anak kelas 10 baru nanti ya Pak ya, kelas 10 yang akan datang. Nah, sementara ini Pak Kolik, kita itu kan belum ketemu sama anak-anak ini, belum ketemu. Bagaimana Bapak mensosialisasikannya kira-kira ke anak-anak untuk di tahap awal? Oke. Ada trik khusus berkomunikasi dengan anak-anak baru Pak ya? Jadi sebelum pertanyaan berikut. Ya. Baik, ini sebelum pertanyaan dari Bu Niwayan. Bu Sardani, ya. Bu Sardani.
Baik, kami merencanakan bahwa memang harus ada pertemuan untuk peserta didik baru di tahun di ya minggu-minggu pertama. Tidak untuk melakukan masa orientasi siswa karena masa orientasi siswanya kami sudah siapkan di website sekolah sesuai dengan arahan dari kementerian. Namun memang perlu untuk kami sosialisasikan beberapa hal, bukan hanya urusan kurikulum, nanti mungkin ada hal lain yang memang perlu untuk diketahui peserta didik baru. Jadi intinya memang ada satu pertemuan, tentunya kami akan atur bagaimana itu menggunakan protokol yang sudah ditetapkan, penyiapan sarana, penggunaan masker dan yang lain-lain. Ini adalah hal yang akan kami siapkan pada saat dilakukan proses pengundangan calon peserta didik baru Siswa. tersebut. Tetapi itu mungkin kami lakukan sekali saja, mungkin 1 kali saja. Oke, bagus sekali ya Pak ya, betul. Wah, hilang ini pertanyaannya Bu Wayan Sardani ya, mohon timnya. Oke, ini pertanyaan berikutnya Pak, satu lagi ya sebelum kita stay nanti. Bu Wayan Sardani, Bapak bagaimana kalau saya ingin diskusi untuk menilai keterampilan berbicara karena yang dinilai adalah tampilan wajah, bibir, suara, dan gestur. Baik. Jadi Bu Wayan Sardani ini guru bahasa Inggris ya Pak ya? Ya. Oke, silakan. Baik, Bu Wayan Sardani, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa, manakala keadaannya normal. Seperti yang kami ketahui bahwa sebetulnya Mas Menteri sudah menyampaikan di samping kesehatan dan keamanan menjadi faktor yang pertama untuk kita prioritaskan, hal yang lain yang juga beliau sampaikan bahwa kurikulum ini nggak harus tuntas. Kurikulum ini nggak harus tuntas karena memang situasinya memang situasi yang tidak normal. Jadi sebetulnya mengaca dari sini, kalau misalnya kita bisa tarik kesimpulannya bahwa sebetulnya memang tidak bisa kita melakukan proses yang sempurna ketika kita melakukan ini secara langsung. Bapak dan Ibu bisa bayangkan kalau misalnya mungkin di kelas kami di kompetensi keahlian multimedia, anak-anak mungkin masih bisa komunikasi via online. Tapi bayangkan kalau misalnya ada kompetensi keahlian jurusannya otomotif, nggak mungkin juga anak-anak praktek secara online. Nah, ini tidak menjadi satu goal dari kementerian Bapak Ibu. Ini yang penting untuk kita cermati. Artinya, kita perlu menyederhanakan itu. Tidak sempurna pasti, karena memang proses KBM-nya ya kita dalam suasana yang tidak sempurna. Nah, kembali ke pertanyaan Bu Wayan Sardani, kalau misalnya masih memungkinkan itu untuk dilakukan, ya misalnya menggunakan teknologi seperti ini ya, kita menggunakan StreamYard, anak-anak bisa komunikasi itu. Tetapi ingat bahwa itu akan menggunakan paket data yang banyak, dan ini yang tentu hubungannya sama ekonomi keluarga. Seperti itu. Artinya mungkin perlu dicarikan satu teknis yang lain. Teknis yang lain, toh misalnya pada saat KBM memang kompetensinya harus itu. Ketika ini nggak terwujud, Mas Menteri juga sudah ngasih gambaran ke kita, nggak masalah seperti itu. Mungkin itu Bu sharing kami. Iya, bagus sekali ya, Bapak dan Ibu guru hebat. Itu tadi tanggapan ke Bu Sardani ya. Oke, Bapak dan Ibu guru hebat, tetap di IGI Bali TV, kanal pendidikan Semeton Bali, media kreativitas insan cendekia. Ditulis pertanyaan Bapak dan Ibu di kolom chat di YouTube live streaming yang telah disediakan. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Imade Bali. Ini bapaknya sangat aktif sekali Pak, ikut dalam kegiatan webinar kita. Jadi hampir setiap webinar mengikuti ya. Izin bertanya Bapak, secara ekonomis WA ini sangat membantu.
Tapi bagaimana menghadapi anak serta didik yang kurang fasilitas belajar. Nah, mungkin ini kendala kita semua ya Bapak ya. Nah, siapa tahu meskipun sudah narasumber yang lain sering membahas, siapa tahu dengan ide kreatif Pak Kole itu bisa menambah wawasan bagi kita. Silakan Pak Kole. Oke. Terima kasih, salam kenal Pak Made balik. Baik Pak, sebetulnya pertanyaan Pak Made ini selaras dengan sebetulnya gagasan yang coba kami buat. Jadi sebetulnya beliau malah jauh lebih lagi. Padahal saya memilih kelas WA itu sebetulnya karena kuota internet yang memang tidak bisa sebebas kalau misalnya kita punya kuota yang banyak, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan StreamYard dan yang sebagainya. Nah, pemilihan WhatsApp itu dalam rangka supaya penghematan. Nah, ini pertanyaan Pak Made malah ada nggak mungkin kalau saya menerjemahkan ya, ada nggak yang lebih murah lagi kan itu ya, di luar WhatsApp ya. Ini saya kurang bisa menjawab kalau misalnya memang hari ini kita harus melaksanakan secara online seperti itu. Karena kalau melaksanakan secara daring mau nggak mau memang pertama syaratnya harus ada kuota. Tetapi bagaimana kemampuan siswa untuk beli kuota ini bisa mengakomodir proses pembelajaran yang ada. Sebetulnya kalau mau lebih murah dibanding WA ya memang tatap muka, karena di situ sudah nggak usah beli kuota. Nah, tetapi Bapak Ibu, manakala mungkin ada teknologi lain yang memang bisa lebih murah dibanding WhatsApp, ini tentu pilihan yang mungkin saya sendiri mungkin menunggu kabar tersebut. Mungkin ada sosmed lain yang mungkin bisa, atau ada sosmed yang jalan tanpa kuota, nggak mungkin kayaknya ya. Mungkin itu Pak, intinya memang pemilihan WA ini sebetulnya dalam rangka bahwa kita meminimalisir penggunaan kuota, intinya gitu. Iya, sepertinya WA ini selama penilaian paling hemat ya Pak Kole ya, paling hemat di antara yang lainnya itu. Di samping itu mungkin juga paling dikenal sama siswa, sama orang tua, sama guru-guru, hampir WA itu paling dikenal daripada yang lainnya. Oke, luar biasa sekali. Sekali lagi Bapak dan Ibu guru hebat, silakan yang masih ada pertanyaan, silakan ditulis di live chat-nya sehingga bisa dibantu oleh Pak Kole dalam kegiatan kita pada kali ini. Oke, Bapak dan Ibu guru hebat, silakan. Apakah tim masih ada pertanyaan atau bisa? Oke. Ini pertanyaan berikutnya dari Pak Komang Wisya. Guru kelas. Guru kelas. Iya. Iya. Bapak izin bertanya, bagaimana mengatur jadwalnya jika guru mengajar lebih dari 10 kelas? Apakah guru yang bersangkutan harus punya grup sebanyak dia mengajar? Wah, ini mantap sekali Bapak. Ya, silakan Bapak. Oke, baik Pak Komang, ya, baik Pak Komang Wisya, terima kasih. Pertanyaannya ini pertanyaan yang terjadi di kami Pak. Ya. Jadi di kami ada rombel kurang lebih sebanyak 36 rombel untuk di 4 tingkat ya. Kami ada 4 tingkat kelas 10, 11, 12 dan ada sebagian yang di kelas 13. Ada sekolah yang SMK-nya 4 tahun, tapi tidak semuanya. Nah, Bapak dan Ibu tentu kalau misalnya saya ngajar guru multimedia, tentu kewajiban mengajar 24 jam itu mungkin hanya ngajar dua kelas selesai. Karena satu mapel yang saya ampuh itu jam pelajarannya sangat panjang kan seperti itu. Tapi tentu akan berbeda ketika Bapak Ibu adalah guru bahasa Indonesia misalnya, yang satu pertemuannya 2 jampel kan gitu ya. Pada saat mencapai 24 jam misalnya, maka dibutuhkan 24 bagi 2, ada 12 kelas kan seperti itu. Nah,
tentu konsekuensinya Bapak Ibu akan dimasukkan wali kelas di kelas-kelas tersebut, seperti itu. Karena memang kehadiran Bapak Ibu tentu akan dinanti pada saat jam tersebut berlangsung di kelas yang ada. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi ringkasnya jawabannya adalah benar. Jadi ketika kita mengajar di 10 kelas, maka kita berada di 10 grup tersebut. Begitu. Iya, oke, luar biasa sekali. Ini dari Bu Wiwin Widaningsih juga tadi. Ya, pertanyaannya mungkin sama. Baiklah Pak Kole, nanti karena moderator kami sudah siap dan kebetulan saya juga sekarang ada kesibukan di channel yang berbeda ya Pak Kole ya. Nanti setelah yang berikut ini kita akan berbagi tugas kembali. Baiklah, tetap di IGI Bali TV, kanal pendidikan Semeton Bali, media kreativitas insan cendekiawa. Silakan. Halo, Bu Seni. Mungkin Pak Kole, mohon maaf nih Bu Seninya mungkin masih trouble ya. Kita lanjutkan diskusinya. Ini dari Pak Putu Tirta. Mohon maaf ya teman-teman guru hebat, saya harus menunda sampai menunggu Bu Seninya masuk ini ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Putu Tirta. Izin bertanya. Apakah penggunaan Messenger bisa digunakan selain WhatsApp untuk lebih menghemat kuota dan bisa lebih multifungsi karena Messenger terintegrasi dengan FB? Ya, silakan Pak Koli. Ya, sangat bisa Pak. Sebetulnya fungsi WhatsApp dan Messenger ini kan 11-12 kan seperti itu. Jadi kalau misalnya memang sekolah ya, yang terpenting bahwa sekolah sudah memutuskan. Yang kita hendak berharap itu manakala misalnya guru mengambil keputusan sendiri-sendiri dalam menggunakan medianya. Jadi di Quantum Leap ini sebetulnya gagasan yang di level tingkat sekolah. Artinya kalau misalnya sekolah sudah menentukan Messenger sebagai kelas utama, itu harapannya sudah tidak ada lagi sosial media lain atau kelas-kelas lain selain Messenger, sehingga ini lagi-lagi fungsi untuk tidak memberatkan peserta didik itu terpenuhi. Tapi secara fungsi Messenger dan WhatsApp itu sama dan bisa digunakan oleh masing-masing. Mungkin itu Pak Putu. Salam kenal Pak Putu Tirta. Selamat bergabung Bu Seni. Baik, terima kasih Pak Koli. Nggih Pak, mohon maaf Pak karena sudah sore sinyal kami down di sini. Terima kasih Bu Yuni sudah menggantikan. Saya lanjutkan Pak ya. Pak Koli, saya lanjutkan Pak ya. Silakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Sugiyarte Pande. Izin bertanya. Saya guru muatan lokal. Wah, kok sama ya sama saya? Guru muatan lokal dengan 2 JP per minggu. Bagaimana cara mengatur jadwal jika saya mengajar 14 kelas? Silakan Pak Kolik. Baik, Bu Seni. Terima kasih Pak Sugiyarta Pande atas pertanyaannya. Kalau di kami, saya bisa share bahwa semua pengajar, semua guru itu untuk jadwal tidak mengatur sendiri, tetapi sudah diatur oleh kurikulum, sehingga guru tinggal melaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah dibikin. Karena dengan dibikin secara terpusat, ini akan mengurangi proses tabrakan jam di masing-masing guru. Jadi saya nggak tahu di tempatnya Pak Sugiyarta Pande ini apakah guru menentukan sendiri jadwalnya atau seperti apa. Karena kalau di sekolah kami, mungkin sekolah secara umum mungkin bahwa jadwal itu sudah dibuat oleh kurikulum. Mungkin seperti itu Bu Seni. Baik, terima kasih Pak Kolik. Demikian pemaparan dari Pak Kolik untuk Pak Sugiyarte Pande ya. Kiranya Pak sudah menyimak
tadi bagaimana penjelasan dari narasumber kita. Oke, kita lanjut, kita tamu studio. Ada Bapak Putu Semadi. Kita persis Bapak Putu Semadi, apakah sudah siap untuk masuk ke studio? Siap. Siang Pak. Pertanyaan saya, Pak Kolik, selamat sore. Selamat sore. Saya ingin bertanya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya dari SMP Negeri 1 Amlapura ingin bertanya ya. Kadang-kadang kita memang ketahui WA itu familiar, tetapi kadang-kadang Halo Pak Gusti. Ya. Saya sering mengalami ketika sedang belajar, sinyal tiba-tiba drop. Mohon solusi untuk mengatasi hal itu. Oh iya. Halo Pak Gusti. Siap. Bagaimana Pak? Ya, halo Pak Gusti. Bisa diulang pertanyaannya Pak? Ya, saya ulangi lagi. Saya akan mengajar di salah satu daerah di pesisir Bali Timur ya, Amlapura. Iya. Bagaimana solusinya ketika saya mengadakan pembelajaran menggunakan aplikasi WA ini, tiba-tiba sinyalnya drop. Bagaimana mengatasi agar PBL tidak terhenti? Mohon petunjuk. Terima kasih. Silakan Bapak Koldi untuk menjawab pertanyaannya. Baik, salam kenal Pak Gusti Putu Samadi. Iya, salam kenal. Mungkin ini harus kita pisahkan mana yang menjadi faktor di internal dan mana yang menjadi faktor eksternal, kan seperti itu Pak ya. Jadi sebetulnya pemilihan penggunaan Zoom, penggunaan WA ataupun sosial media yang lain itu sesungguhnya dengan catatan bahwa sudah tidak ada masalah dengan kuota, kan seperti itu. Kita ngomong di teknis penggunaan aplikasinya. Nah, pertanyaan Pak Gusti Putu ini adalah permasalahan yang sering putus kuotanya, sering putus internetnya, kan seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya? Iya. Kalau misalnya WA saja putus Pak, apalagi Zoom kan gitu ya. Apalagi yang teknologi lebih rumit lagi kan seperti itu Pak ya. Nah, artinya kalau misalnya kita memang di situ memang tidak memungkinkan untuk proses yang mengandalkan dari provider yang ada, misalnya di sana tidak ada jaringan yang bagus dan seterusnya. Sebetulnya dulu Pak itu pernah digagas yang namanya Jardiknas, di mana sebetulnya konsepnya kita menggunakan tower-tower yang bisa kita akses dari satu titik ke titik yang lain, dan di situ penggunaannya sebetulnya konsepnya konsep lokal ya, lokal area network seperti itu. Tapi tentu ini sudah nggak zamannya sebetulnya, karena banyak anten itu sudah nggak umum. Jadi sebetulnya kalau bisa ya memang mendorong supaya pemerintah daerah setempat bisa menghadirkan provider di daerah itu. Jadi sebetulnya kehilangan sinyal itu sebetulnya karena memang provider tidak menyediakan repeater yang bisa diakses di warga sekitar. Jadi pilihannya kita bisa mendorong pemerintah daerah supaya mendorong provider supaya hadir di daerah tersebut Pak, sehingga ini nanti bisa disuplai oleh mereka. Yang kedua, kita bisa berswadaya, yaitu menggunakan jaringan semacam Jardiknas, di mana di tiap sekolah atau di tiap titik-titik tertentu kita bikin tower yang biayanya juga nggak murah, kan seperti itu. Mungkin itu Pak Gusti. Oh iya, terima kasih Pak. Satu lagi boleh Pak? Monggo silakan. Satu lagi. Ya, lagi satu Pak. Ini kendala terkait dengan anak-anak saya ya. Namanya anak-anak ya, saya jenjang, karena saya kebetulan mengajar di jenjang SMP, baru memasuki dunia model pembelajaran seperti ini. Ada kalanya anak-anak saya dia punya HP,
Tapi ketika digunakan untuk kegiatan pembelajaran, kadang-kadang dia merasa berat. Padahal ketika dia diajak chat dengan teman-temannya, dia lancar. Nah, tapi ketika diajak membicarakan pembelajaran, memang secara sekolah-sekolah tidak harus menuntaskan kurikulum, tetapi bagaimana menyikapi anak yang demikian itu terkait dengan nilainya dan lain sebagainya. Mohon pendapat Bapak. Baik, ya ini sebenarnya kan konsep baru Pak, yang kami juga nanti akan efektif, kami akan berlakukan di bulan Juli besok pada saat tahun ajaran baru 2020-2021 besok. Nah, pertanyaan Bapak ini mungkin ini jadi salah satu pembahasan yang kami lakukan di rapat kapan hari, bahwa salah satu teknisnya Bapak bisa dipancing dengan ini dengan reward keaktifan. Jadi kami ada satu absensi yang kami lakukan di setiap pergantian jam, dan absensi ini bukan absensi yang menanyakan hadir atau tidak Pak. Jadi absen kami itu nanti bermacam-macam. Yang pertama memang menanyakan kehadiran siswa. Jadi ditanya siswa, kita bikin nanti di Google Form mungkin ya. Siswa akan mengabsenkan diri bahwa dia hadir di jam pertama. Artinya itu kita setarakan dengan dia hadir di sekolah. Begitu juga nanti absen pada saat selesai KBM. Itu kita samakan dengan pada saat dia mau pulang sekolah. Nah, proses pergantian antar satu pelajaran dengan pelajaran lain, kita nanti kasih satu form di mana itu sebetulnya kita mengukur karakter, tetapi pertanyaan kita atur supaya anak itu tidak terasa bahwa sebetulnya pertanyaan itu untuk apa. Dia nggak tahu sebetulnya pertanyaan ini untuk apa, tapi kita nanti dengan rumus yang kita buat di back end-nya itu kita mengetahui tentang muatan karakter yang kita masukkan di proses pembelajaran kita. Jadi mungkin kalau lebih sederhana, mungkin kalau nggak pakai serumit itu, mungkin Bapak bisa gini Pak. Jadi kalau kita ngajar di kelas langsung, mungkin 1 jam pelajaran itu terasa cepat kan gitu ya. Karena kita bisa interaksi, kita bisa melihat mimik, gestur dan seterusnya. Tetapi ini cukup berbeda dengan nanti pembelajaran secara WA Pak. Karena di situ akan muncul teks-teks aja. Nah itu mungkin tipsnya di awal-awal Bapak bisa gunakan untuk absen, misalnya silakan anak-anak absen, bahwa yang absen pertama nanti kita akan kasih prioritas untuk nilai lebih tinggi dibanding yang berikutnya, dengan cara anak-anak menuliskan namanya di interaksi kelas WA itu. Nah, Pak Gusti dan Bapak Ibu guru yang lain nanti bisa melihat siapa ini. Kalau misalnya pertanyaannya apakah setelah absen anaknya nggak ditinggal, ya bisa jadi Pak, karena memang di WA siapa yang tahu kan gitu ya. Tapi ini yang mungkin kami maksudkan bahwa pembelajaran ini tetap tidak akan lebih baik dibanding kalau kita misalnya ketemu secara tatap muka. Tapi setidaknya kita sudah punya teknik bagaimana teknik-teknik ini bisa kita apply pada saat proses pembelajaran itu terjadi. Misalnya Pak, pada saat jam pelajaran pertama saya absen, yang bersangkutan absen. Setelah itu handphonenya dipakai untuk main game. Dia keluar dari kelas kita, tapi dia tidak menutup WhatsApp-nya. Kan statusnya dia ada di dalam. Kalau dia tidak mengindahkan apa yang kita sampaikan di kelas itu, tentu dia akan tergagap-gagap manakala kita misalnya memberikan satu feedback pertanyaan di kelas tersebut. Mungkin itu teknik yang bisa kita gunakan secara sederhana. Kalau mau secara rumit, kebetulan kami juga sudah menyiapkan itu, mau kita integrasikan dengan pembelajaran karakter. Seperti itu, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Bu Seninya sepertinya sinyalnya masih kacau lagi tuh Pak. Jadi saya masuk karena Bu Yuni sudah keluar ada kegiatan lain. Nah, di sini lanjut ya Pak ya. Silakan, jadi di sini ada pertanyaan. Pas nih saya juga guru matematika nih Pak. Izin bertanya jika quantum live-in yang digunakan untuk mapel matematika apakah efektif? Seperti itu Pak. Silakan Pak. Baik.
terima kasih Bu Arma Syahriana. Salam kenal Bu. Sebetulnya yang benar itu quantum leap ya, pakai P ya, bukan F ya. Melompat seperti itu. Baik, tentu ini pertanyaan yang akan banyak muncul manakala misalnya materi-materi yang tidak mungkin hanya disajikan dalam bentuk teks seperti itu. Solusinya mungkin bisa pakai gambar kalau misalnya langsung ke WA-nya untuk misalnya apa ya, kalau di matematika ya mau jelasin misalnya sudut, misalnya kita kasih gambar terus kita kasih narasi untuk menjelaskan gambar tersebut. Halo, Atau yang Pak. halo? Ya, silakan. Oke. Ya. Baik, atau begini. Kalau misalnya pilihan satu itu menjadi pilihan tersendiri, kita pilih yang lain, kita bisa menyiapkan materi-materi kita itu di Google Site ya, sebuah website yang mudah untuk dibuat di Google. Kalau mau ikut pelatihannya, kami ada pelatihan tentang pembuatan website untuk media pembelajaran. Gabung aja di Sagusanov, di sana ada. Nah, ini intinya bahwa pada saat kita punya media di luar, misalnya di website ataupun di channel YouTube, maka channel YouTube atau website tersebut bisa kita ambil linknya untuk kita sharingkan di kelas kita, seperti itu. Ini akan tentu lebih luas dan lebih bebas kita untuk menjelaskannya. Tetapi ingat, mesti ada konsekuensinya. Kalau orang Jakarta bilang tidak ada makan siang yang gratis kan gitu ya. Kalau misalnya pakai YouTube, tentunya penggunaan kuotanya juga akan lebih besar, seperti itu. Oke. Gitu Bu Desi. Iya, seperti itu Pak ya. Nah, saya lanjut dulu. Ini ada pertanyaan. Nah, ini kembali Pak ini Pak Ing Suwarta. Penggunaan WA dalam pembelajaran apakah tidak berat bagi HP yang digunakan? Karena semua bentuk file akan langsung tersimpan. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Silakan Pak Halik. Bahwa sebetulnya yang kita dorong itu adalah penggunaan teks, sehingga ini tentu akan lebih murah karena yang tersaji adalah teks. Namun ketika ini tidak mampu menjawab semuanya, termasuk tadi kalau misalnya guru matematika menjelaskan dengan teks saja, tentu akan kurang lengkap kan, seperti itu. Maka kita bisa saja menggunakan materi-materi lain, tetapi yang kita share bukan fisiknya. Jadi kalau misalnya video YouTube, maka linknya yang kita share, bukan hasil file videonya. Karena kalau videonya, maka video itu akan tersimpan di handphone kita. Tetapi kalau linknya, maka tidak ada fisik yang kesimpan di dalam handphone kita. Tapi manakala siswa kita punya jaringan untuk mengakses, maka dia bisa membuka link tersebut. Dengan demikian tentu tidak akan berat. Yang berat adalah manakala gambar, suara, video langsung kita kirim di grup itu. Nah, ini masih ada beberapa pertanyaan tentang teknis. Ini saya sampaikan dulu dari Pak Ketut Dharma. Nah, selama ini anak kami lebih senang gunakan WA, walaupun telah ditawari tools lain sehubungan dengan pemberdayaan WA. Nah, selama ini kan bisa video call untuk 4 orang. Yang update 6 orang, bisa ditingkatkan lagi nggak? Nah, ini lebih ke teknis sebenarnya Pak ya, teknis WA-nya, karena saya sendiri pun di WA hanya untuk pengantar biasanya, seperti itu. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketut Dharma. Ini tentu kalau pertanyaannya untuk video call dari 4 menjadi 6 atau lebih ya, kita pinginnya mungkin satu kelas bisa masuk semua ya, kayak Zoom gitu ya. Tentu setahu saya ini vendornya masih belum menyediakan untuk itu. Tetapi Bapak dan Ibu, kita sebetulnya hari ini tuh inti berbaginya adalah mengatasi masalah-masalah yang sering muncul.
Jadi sebetulnya kalau kita gunakan video call, tentu ini akan menguras resource, akan menguras kuota kita. Nah, tadi sudah kita sampaikan di awal, permasalahan proses pembelajaran daring tidak seluruhnya sukses itu karena memang kuota yang dimiliki oleh peserta didik kita itu beragam, dan kami sudah membuat satu survei kecil-kecilan kepada anak-anak kami, maka mereka hanya mampu membeli paket 25.000 Bapak Ibu, 25.000 sebulan, dan itu kalau mau dipakai video call ya mungkin satu mapel habis sudah, besoknya sudah nggak ikut sekolah dia kan gitu. Mungkin itu gagasan yang ingin kami sampaikan. Oke, jadi seperti yang Pak Holik bilang tadi, WA itu dia berperan untuk mengantarkan materi-materi kita, sedangkan drive dari materi itu bisa dalam bentuk video di YouTube dulu. Kalau dia misalnya modul mungkin di blog atau di web atau dalam bentuk drive seperti itu, Pak ya. Jadi seperti di sana fungsi WA-nya untuk lebih memudahkan komunikasi kita dengan anak-anak. Oke. Untuk Bapak Ibu, link presensi sudah saya aktifkan di running text, begitu juga dengan token presensinya, silahkan dilihat di running text. Pak Holik, kita rehat sejenak. Kuta Selatan, nah ini sekolah baru di Bali ini Pak, sama dengan sekolah saya, baru tahun ini, 1 tahun Juli ini, mengajar di 8 kelas. Akan ada 8 grup di WA. Setiap harinya akan selalu aktif dan selalu berlangsung berinteraksi. Tentu ini akan membuat down WA kita. Bagaimana solusinya? Mungkin ini mirip seperti pertanyaan sebelumnya ya. Ya, silakan Pak. Baik. Ini mirip, cuman ada sedikit yang berbeda untuk membuat solusinya supaya nggak down kan gitu ya. Iya. Bapak dan Ibu, di WA kita itu ada fasilitas untuk clear chat. Pada saat kita nggak mau terlalu terbeban, kita bisa setiap malam mungkin bisa menghapus chat-chat tersebut, dan kita bisa menyisahkan chat-chat yang mungkin kita bisa ajarkan di kelas yang lain. Karena sungguhnya kalau misalnya mapel kita itu sama, misalnya saya ngajar di 2 kelas dan materi saya itu sama, tentu saya nggak harus menggunakan voice to text semua setiap saat mengajar. Saya bisa copy paste aja. Nah, pada saat kita clear di sore hari atau di malam hari, nah kita bisa kasih bintang untuk chat-chat yang masih kita butuhkan manakala itu kita gunakan untuk komunikasi di kelas yang lain. Kita kasih bintang, pada saat clear itu kita exception bahwa kelas yang di bintang itu nggak ikut dihapus. Mungkin seperti itu untuk solusi dari saya. Ya. Itu salah satu solusi yang praktis banget dan memang kita lakukan bisa kita antara guru atau juga kita dengan siswa. Oke, nah ini dari beberapa pertanyaan atau dari beberapa komentar yang masuk di live chat kita, itu sudah ada beberapa bapak ibu guru yang ikut menonton kegiatan ini menyatakan bahwa mereka sudah menerapkan WA. Jadi ini contohnya Bapak dari Ayu Desi 85. Kami dari awal semester sudah menggunakan WA Group untuk komunikasi dengan siswa. Ditambah lagi sejak bulan Maret lalu lebih mengoptimalkan penggunaan WA Group dan memang sangat efektif untuk membantu proses pembelajaran. Jadi seperti surveinya Bapak ya, WA itu lumayan efektif untuk komunikasi kita. Saya rasa ada tadi satu yang menarik. Sebentar saya carikan dulu. Dari Ibu Sumaryanti Gangga. Saya sudah menerapkan di kelas Pak, mengingat di daerah kami kendala jaringan online. Oleh karena itu, kami menggunakan WA sebagai daring. Hanya saja kami belum memasukkan jadwal pelajaran, BK, kurikulum, dan wali. Mungkin masih antar guru dengan siswa, kelompok siswanya saja. Jadi ini masukan dari Bapak untuk memasukkan jadwal pelajaran, BK, kurikulum, dan wali akan diterapkan karena memang dengan memasukkan item-item seperti jadwal pelajaran, BK, kurikulum, dan wali itu
kegiatan pasti lebih bisa terkontrol dan lebih efektif Pak ya. Iya. Oke, saya lihat memang sudah di live chat. Kita jawab satu pertanyaan ini sebelum kita akhiri Pak ya. Jadi ibunya baru memunculkan pertanyaan ini. Oke, sebentar. Nah ini Pak, Quantum Lab. Ini yang benar ya Pak ya? Ini yang benar atau yang betul, pakai betul. F? Betul, Ini yang ini. benar ya, saya yang salah Pak. Apakah makna dari kata tersebut dalam kelas dengan menggunakan WhatsApp? Silakan Pak. Oke, Ya, ini ya, pertanyaan oke, terakhir oke. kita. Oke, terima kasih Bu Evi Ariskina. Ya, ini pertanyaan gimmick ini, tapi membuat orang pengen tahu kan seperti itu ya. Jadi ini sebetulnya nanti akan nyambung juga. Kenapa kok nama yang saya tulis di nama saya itu Oleg Sagusanov kan gitu ya. Jadi ini sebetulnya teknik marketing. Teknik marketing. Pada saat kita punya satu ide, supaya ide itu tersebut bisa membekas di orang gitu, maka kita perlu memberikan satu penamaan sehingga penamaan itu nanti bisa membekas. Nah ini ternyata Bu Evi sudah memperhatikan nama itu kan itu ya. Jadi sebetulnya Quantum Leap sendiri itu sebetulnya satu seri TV tuh. Di waktu saya kecil dulu ada serial TV di mana tokohnya ini melompat dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dia meloncat ke tubuh tokoh dari tahun ke tahun yang berbeda. Dan dia berharap menyelesaikan masalah yang ada. Nah, sebetulnya konsep yang saya gagas itu berharap seperti itu. Jadi sebetulnya kalau ngomong WA, apa menariknya WA? Hari ini sudah Zoom men, kita masih ngomong WA kan gitu ya. Tetapi bukan itu maksudnya, bahwa teknologi kita bisa milih yang terbaik tetapi bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi Quantum Leap yang kita maksudkan ini memang saya mencoba untuk keluar dari hari ini hingar-bingar orang ramai melakukan webinar dengan teknologi yang canggih. Saya mencoba untuk di kelas ini sepertinya susah untuk kita terapkan seperti itu, karena tidak semua orang tua mampu untuk membiayai proses pembelajaran webinar seperti di IGI Bali TV ini luar biasa kerennya. Tapi yakin bahwa itu ketika diterapkan di tiap kelas akan mengalami kesulitan kan seperti itu. Nah, kami kembali kepada masa lalu, kita gunakanlah WA. Kita gunakan teks saja lah, nggak usah kirim-kirim gambar dan seterusnya. Toh Menteri juga sudah memahami kalau nggak sempurna itu adalah bagian dari yang sudah dipikirkan oleh kementerian. Seperti itu. Tetapi prosesnya akan berlangsung dengan smooth karena dengan 25.000 kemampuan orang tua untuk membelikan kuota, itu mungkin dengan teks ini mungkin bisa bertahan. Tapi berbeda kalau kita paksa menggunakan video call. Mungkin 1 jam sudah selesai. Proses pembelajaran tidak nyata lagi karena setelah belajar anak tersebut sudah nggak tahu di mana kan gitu, karena keterbatasan kuota yang dia nggak mampu beli. Mungkin itu Bu Evi. Iya. Oke, jadi demikian ya Bu Evi, makna dari leap pada Quantum Leap yang dituliskan oleh Pak Holik ya. Oke. Di live chat sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Holik. Jadi satu alternatif yang bisa kita lirik nih untuk persiapan pembelajaran anak didik kita mulai Juli ini, kita sudah harus mulai memikirkan dari sekarang nih, mau menerapkan apa nanti di kelas. Salah satunya jalan sederhana tapi mengena bagi saya ini, tentang WA, menggunakan WhatsApp ini, karena tidak bisa kita pungkiri WA itu adalah salah satu aplikasi yang memang sudah pasti ada di setiap handphonenya anak kita dan kita juga pastinya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk terakhir mungkin Pak Holik bisa memberikan closing statement sebelum kita akhiri kegiatan webinar kita hari ini. Silakan Pak Holik. Baik, terima kasih Bu Desi. Terima kasih sahabat-sahabat kami di IGI Bali.
atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya terus terang hari ini dapat pengalaman yang luar biasa. Ternyata ada webinar yang keren seperti ini. Kenapa saya baru tahu IG Bali TV sekarang ya, bukan dulu kan gitu ya. Keren ini, terus terang ini adalah satu teamwork yang luar biasa. Mungkin statement saya di akhir, saya salut dengan teman-teman IG Bali yang sudah menyelenggarakan acara dengan teknik yang luar biasa seperti ini. Dan kekompakan tim saya lihat tadi luar biasa. 2 jempol untuk IG Bali. Iya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya. Terima kasih Pak Holik untuk pemaparan yang Bapak Ibu guru hebat yang masih setia melihat kegiatan online kita di channel IG Bali TV.